Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, adik semuanya masyarakat Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Alhamdulillah, ketemu lagi saya Arifin dan Sartono. Podcast bersuara, kita pacak dua pulau satu hati. Alhamdulillah malam ini kita pacak dibersamai oleh abang-abang kita yang luar biasa. Ya. Ada Bang Hendra, ada Bang Hafiz dan Bang Hareng. Gimana kabarnya semua Bang? Alhamdulillah Sehat. Biasa ya. Dan ini momentum yang luar biasa seperti masyarakat Pangkal Pinang, Bangka Belitung ya. Kita di Warkop Inklusi, kita ingin sharing session ya. Khususnya kita yang dari lahir di Bangka Belitung ya, di Pangkal Pinang ya kan. Kita ingin ada bincang-bincang yang semoga ini bermanfaat buat teman-teman seperti masyarakat Bangka Belitung semuanya. Kita mengangkat sebuah tema kembalikan ruang hidup rakyat masyarakat Bangka Belitung yang mana kita tahu kasus yang luar biasa, mega korupsi, timah khususnya yang merupakan menjadi salah satu sektor sumber daya alam paling utama dan fenomenal banget yang ada di Bangka Belitung, dan itu merugikan sekali bagi masyarakat Bangka Belitung. Nah, kira-kira pasca putusan ya kan yang ada di pusat gitu, yang kita tahu korupsi 300T itu ternyata dampaknya luar biasa, baik sektor ekonomi, sosial maupun lingkungan. Alhamdulillah malam ini kita akan banyak berbincang, sharing dengan abang-abang kita yang luar biasa. Nah, mungkin Arifin ingin bertanya ke Bang Hendra gitu ya. Melihat dari perkembangan Bang kasus korupsi timah ini ya kan, yang kita tahu juga kan dampaknya luar biasa. Menurut Abang sejauh apa sih sebenarnya dampak yang dirasakan masyarakat Bangka Belitung ini kurang lebih sudah hampir mau 1 tahun ya? Kalau bisa bicara dampak ya kan, memang cukup terasa, cukup terasa. Kalau ekonomi memang cukup terasa, cuman kan sekarang ini kan yang lebih kita fokusingnya kan harusnya ke lingkungannya. Apa yang harus kita lakukan dengan lingkungan? Itu sampai sekarang tidak ada yang berbicara soal lingkungan kita gitu kan. Dampak-dampak kita tahu sekarang ini sedang cuaca ekstrim ya kan, cuaca ekstrim seperti apa, banjir kita di mana-mana ya kan. Nah, sampai sekarang tidak ada yang peduli dengan itu. Justru sebaliknya kita bicarakan tentang hukumnya 300T 271. Kalau itu sih ada ranahnya sendiri ya kan. Mungkin kawan-kawan lingkungan lebih paham seperti apa. Ya kita juga di lingkungan, di jurnalisnya banyak melihat sisi-sisi kerusakan lingkungannya dari efek itu tadi. Ya kita tahu kan di kejaksaan sendiri menuntut itu angka 271 atau 300 itu lebih kepada ekologinya. Itu yang kita pertanyakan, itu yang ruginya siapa? Tentunya masyarakat Bangka Belitung kan. Nah, ketika masyarakat Bangka Belitung yang menerima kerugian itu, nah ini nanti bagaimana ekologi kita yang rusak itu tadi, ya bagaimana cara-cara pengembaliannya kan? Itu yang mesti kita pikirkan lagi, bukan soal angka 271, bukan 300, berapapun itu. Ada ranah-ranahnya sendiri. Cuman untuk posisi sekarang ini yang lebih urgent itu, alangkah baiknya kita memikirkan lingkungannya dulu, ekologinya dulu. Nah, persiapan kita cuaca ekstrim, banjir di mana-mana ya kan, hujan kita tahu sendiri lah. Hujan kan di Bangka Belitung ini seperti apa kan, hujan sedikit banjir. Apalagi di kota Pangkal Pinang, belum lagi di daerah-daerah lain kan banjir semua kan. Apalagi kalau pantai kita itu indah gitu ya sekarang. Kemarin bahkan memakan korban loh. Ya kan cuaca ekstrim. Ya kan angin ya kan. Sehingga pohon di Pangkal Pinang tumbang kan. Itu kan bagian dari cuaca ekstrim yang perlu kita jaga. Ya kan? Sekarang kerusakannya terjadi di mana-mana. Lingkungannya di mana-mana kerusakannya. Kita tahu lah seperti apa. Kalau kawan-kawan naik pesawat mungkin kelihatan lah ya. Seperti apa ya kan, kerusakannya seperti apa ya. Ini yang lebih penting kita pikirkan ketimbang urusan-urusan yang lainnya.
apakah urusan yang 271 atau 300 tidak penting-penting, cuman ranahnya berbeda. Kita harus memikirkan yang lebih pentingnya dulu. Dengan kondisi saat ini, ya alangkah baiknya kita perbaiki lingkungannya dulu, ya kan? Urusan yang nanti, yang 271, 300 ada bidangnya, ya kan? Biarkan proses hukum yang berjalan, silakan. Sekarang kita mikirkanlah lingkungannya seperti apalah. Mungkin seperti itulah Iya, ya saya kan. Karena memang terasa banget ya kita ya di Pangkal Pinang ya. Iya. Seadanya penambangan timah yang ada di pantai gitu ya, kayak di kampung-kampung itu sungai-sungai udah kayak apa, kotor, nggak bersih ya. Iya. Bang Hafiz kira-kira gimana Bang, khususnya dari sudut pandangnya teman-teman di Walhi juga gitu kan, apa sebagai ketua gitu. Dan peran pemerintah itu melihat dampak yang seperti ini dengan kasus yang ini ya, membuat kita itu betul-betul dilema banget ya. Dari sektor ekonomi, sektor sosial, pendidikan, apalagi lingkungan ya, seperti kata Bang Hendra tadi, sehingga itu memakan korban 3 jiwa yang sudah dihilangkan, yang real, yang terbaru. Dari Bang Hafiz kira gimana Bang? Sebenarnya saya mau mulai sebelum masuk ke bagaimana beragam bencana ekologis itu terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Saya ingin memulai bahwa ekonomi ekstraktif ini sebenarnya telah lama berlangsung, kemudian bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebih gitu. Nah, dia menempatkan alam, menempatkan lingkungan itu sebagai subjek eksploitasi gitu. Nah, ini yang terus-menerus terjadi di Kepulauan Bangka Belitung tanpa kontrol, tanpa audit gitu selama ini. Nah, penegakan hukum yang hari ini terjadi oleh Kejaksaan Agung, kemudian angka yang luar biasa sampai hingga 300 triliun, itu sebenarnya menjadi starting point dalam kita melihat, meninjau ulang bagaimana keberlangsungan ekosistem, kemudian ruang hidup masyarakat dan semacam di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kalau kita melihat aktivitas tambang timah ini sudah menyebabkan beragam bencana ekologis yang sudah disebutkan Bang Hendra tadi. Nah, termasuk juga kontribusi mereka terhadap bencana iklim gitu. Bencana iklim tadi cuaca ekstrim, kemudian naiknya permukaan air laut karena terlepasnya karbon dan kemudian pemanasan global yang terjadi di mana-mana gitu. Nah, kalau kita lihat juga di Pangkal Pinang, misalkan banjir itu kan terjadi yang paling ekstrim itu 2015 gitu, 2015 ke 2016 gitu. Nah, rumah tenggelam dan segala macamnya itu salah satu dampak dari bagaimana daya dukung lingkungan kita itu sebenarnya sudah tidak mampu lagi dibebani oleh ekonomi ekstraktif gitu, terutama tambang timah. Nah, BPDASAL itu kemarin dia sudah merilis di tahun 2018 ada sekitar 12.607 lubang tambang gitu yang tidak direklamasi, dan itu luasannya kalau misalkan disatukan itu sekitar 15.000 hektar gitu. Itu sangat luar biasa. Dan lubang-lubang tambang ini dia tidak hanya tidak menyebabkan korban, termasuk juga hari-hari ini ada anak-anak yang mati di lubang tambang itu setiap tahunnya puluhan gitu. Kemudian juga terganggunya juga kesehatan warga di lingkaran tambang gitu akibat DBD, kemudian juga seperti penyakit kulit dan lain semacamnya gitu. Nah, kalau kita melihat memang betul korban yang paling utama hari ini adalah ekologi. Dan ekologi itu kita tidak melihat itu bukan hanya sebagai lingkungan, tapi ada abiotik maupun juga biotik gitu. Abiotiknya misalkan dengan untuk menyatukan ekosistem itu perlu udara bersih, kemudian juga matahari, kemudian juga sumber air dan semacamnya. Biotiknya keanekaragaman hayati, hewan, tumbuhan, termasuk juga manusia di dalamnya. Kalau kita melihat bencana-bencana ekologis yang hari-hari ini terjadi di Bangka Belitung, karena memang terganggunya ekologi itu. Nah, sistem hidrologinya terganggu, kemudian juga kesehatan warga terganggu akibat ini, karena subsistem di dalam ekologi itu ada yang hilang gitu. Nah, ini yang mesti juga di zoom in di dalam kasus ini sebenarnya. Bahkan mungkin kalau kita lebih fair melihat 271 triliun bahkan kemungkinan belum cukup gitu untuk menghitung kerugian di Bangka Belitung, karena dia belum masuk hitungannya di luar ekosistem terestrial ataupun ekosistem daratan. Di laut eksploitasi timah itu bertahun-tahun terjadi. Pencurian timah di ekosistem pesisir laut itu sudah lama terjadi dan itu belum dihitung. Kemudian juga anak-anak yang mati di lubang tambang, kemudian juga
kecelakaan kerja yang setiap tahunnya belasan korban gitu kan karena tidak sesuai dengan SOP pertambangan yang baik. Kemudian juga ekosistem buaya, kalau masyarakat Bangka itu nyebutnya lubuk. Lubuk-lubuk itu hancur karena akibat tambang, dan hari ini konflik antara buaya dan manusia. Dan banyak korban jiwanya. Itu ada yang putus tangan bahkan ada yang meninggal gitu. Makanya kadang buaya-buaya yang ada di Pangkal Pinang itu dia keluar ya. Ya, Ya. karena ekosistemnya sudah terganggu. Sungai dia kan ekosistemnya di das, daerah aliran sungai gitu. Iya. Nah, itu yang disebut disakralkan oleh masyarakat disebut lubuk buaya. Nah, tapi itu sudah hancur dan akhirnya konflik antara buaya. Dan kalau itu dihitung, itu kan kerugian yang sebenarnya sangat luar biasa dan mungkin nyawa ini sangat sulit dihitung gitu. Dikonversi menjadi mata uang itu sangat. Jadi 271, 300 Ya. itu tuh ibaratnya itu bagi orang wow, tapi Ya. bagi masyarakat kami itu kecil malah ya. Ya. Malah dampaknya itu lebih besar ya. Iya, pengabaian terhadap hak asasi manusia itu penting dan itu ada nomenklatur di internasional yang kemudian menjadi cantolan hukumnya sebenarnya. Ini yang mesti juga dilihat dalam proses kemudian tata kelola sumber daya alam gitu. Hak asasi manusia itu salah satu poin tertinggi dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi penting juga itu ditinjau kira-kira bagaimana sih pengelolaan tambang timah selama ini. Kalau misalkan ini terus-menerus berlangsung tanpa kemudian kontrol, tanpa audit lingkungan, itu saya kira ini kita bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang gitu. Itu kira-kira. Makasih Bang. Bang Areng kira gimana nih? Di akhir Bang Hafiz tadi menyampaikan bahwa ada proses pengelolaan pengambilan ataupun penambangan timah itu kayaknya termanage sangat tidak baik gitu kan. Kita tahu di sini ada PT Timah gitu ya sebagai memberikan izin usaha penambangan juga gitu. Apakah selama ini pemerintah ataupun PT Timah gitu kan dan perusahaan-perusahaan yang melakukan proses penambangan itu apakah mereka sudah gagal gitu. Melihat ini kan dampak yang luar biasa. Sudah bukan 300T lagi, tetapi HAM juga di sini, konflik manusia dengan hewan. Kira-kira gimana Bang Areng? Baik, pertama saya apresiasi dulu dua narasumber sebelumnya ya. Ini hampir semuanya udah diambil. Saya bingung mau ngomong apa lagi. Luar biasa narasumber kita. Tapi kalau berbicara tema tidak habis-habis seperti itu. Tidak habis-habis. Habis. Mudah-mudahan. Masih banyak. Oke. Jadi kita berbicara tadi korporasi ya. Tentu dalam industri ekstraktif maupun hilirisasinya kita tidak terlepas daripada korporasi-korporasi yang bidang usahanya adalah pertimahan. Dan ini eksploitasi industri ekstraktif, benar kata Bung Hafiz tadi, sudah berlangsung sangat lama. Akan tetapi kan yang menjadi masalah adalah ternyata semakin hari semakin tidak ada pertanggungjawaban lingkungan. Semakin hari semakin ugal-ugalan. Iya. Nah ini terindikasi ada pembiaran-pembiaran, ada kong-kali-kong kemungkinan seperti itu. Dan PT Timah itu hanya satu entitas. Dulu kita kenal ada PT Kobatin. Sekarang kita kenal ada 5 entitas yang akhirnya bermasalah. Artinya dalam industri pertimahan ini bukan hanya satu entitas yang harus bertanggung jawab, tapi banyak. Di luar itu ada juga urusan-urusan pemerintah yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah. Misalnya jaminan reklamasi atau jamrek yang disetorkan harusnya kepada pemerintah. Lalu dilakukan penghijauan kembali misalnya atau pemulihan lingkungan dari industri ekstraktif. Reklamasi gitu ya. Dan ini kita tahu sendiri tidak mencukupi ternyata. Bagaimana mungkin hal yang terdaftar resmi saja itu sudah dalam tanda kutip tidak mencukupi. Apalagi yang sifatnya ilegal. PT Timah juga tidak mungkin mereklamasi hal yang bukan menjadi kewenangan mereka. Kalau mereka reklamasi salah juga. Masa yang ilegal menambang lantas pemerintah dan negara yang harus mereklamasi. Gitu ya. Itu soal lingkungan. Hal kedua adalah bagaimana sih sebenarnya kok bisa terjadi dalam tanda kutip yang harusnya timah ini menjadi berkah bagi warga Bangka Belitung sekarang menjadi kutukan. Krisis air bersih, banjir, lantas sungai-sungai yang keruh seperti yang dibilang oleh Bang Hendra dan Bang Hafiz. Ini seolah-olah tidak ada yang bersuara. Kita ini bersuaranya malah urusan angka 300T, 27T, mau diturunkan pula jadi 2,2T lah. Ini kok lucu gitu loh. Yang harus kita pikirkan adalah
dampak ekologi seperti yang dua narasumber sebelumnya bilang, bagaimana caranya sekarang kita pulihkan. Dan bagi saya momentum ini, momentum kasus 300 yang viral ini adalah momentum memperbaiki tata kelola pertimahan. Itu yang menurut saya sangat penting ya, yang harus kita menjadikan bahan pikiran bersama. Plus yang ketiga, kalau dari saya sebagai pembukaan ini adalah kita harus cari win-win solution. Saya sendiri bukan anti tambang, tidak. Tetapi mungkin saya kurang sepakat dengan industri ekstraktif yang ugal-ugalan, di mana ruang hidup masyarakat Bangka Belitung itu menjadi pertaruhan. Menurut data Badan Statistik Nasional, tahun 2017, ini boleh dikatakan puncaknya ugal-ugalan. Itu hanya 13,6% dari total lapangan pekerjaan itu adalah penambang. Jadi tidak banyak, Pak. Walaupun secara provinsi, industri tambang menopang lebih dari setengah devisa yang masuk dan lain sebagainya. Akan tapi lapangan pekerjaan itu hanya 13,6%, maaf. 13,6% ini bukan hal yang substansial. Lantas tidak boleh lagi kita dikunci bahwasannya apa-apa itu harus berurusan saja dengan tambang. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini saya serahkan kepada pemangku kebijakan. Bagaimana diversifikasi ekonomi di Bangka Belitung harus segera dilakukan. Pasca timah. Sebelum ini Bung Hafiz dan Bung Hendra berdiskusi dengan saya, bahwasannya sudah menjadi konsensus dan kesepakatan bersama. Industri-industri seperti ini ada masanya, ingat. Ada masanya, ada masa habisnya. Kita gali ini semua, kita ambil, kita produksi menjadi HP, menjadi komputer. Ini ada masanya. Barang ini tidak beranak pinak, barang ini tidak terus-terusan ada. Lantas apa mitigasi ekonominya? Diversifikasi ekonomi yang harus kita lakukan dari sekarang. Ini perlu menjadi perhatian. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banget ya Bang Untuk Ari, awalnya. Bang Hafiz, Bang Hendra ya. Jadi Menanggapin enggak? ya boleh Bang. Gini kan mungkin agak ada beberapa yang mungkin aku sepakat lah dengan dua narasumber tadi. Ya. Cuman yang kita fokuskan tuh sebenarnya kita tidak lagi kerugian ekologi, tapi sekarang ini sudah bencana ekologi. Bukan lagi kerugian ekologi. Kalau kita berbicara kerugian, pastinya ada yang lain kan. Tapi sekarang yang kita hadapi itu udah bencana. Kenapa gue bilang bencana? Berarti disampaikan oleh Hafiz dari Walhi. Tadi kan di sana konflik-konflik terjadi. Buaya bagaimana kan? Berapa korban dari buaya itu sendiri? Mereka bukan karena makan manusia, ya kan? Ya karena rantai makanan mereka kan adanya di sungai. Ketika sungainya hancur akibat penambangan, ya sudah. Akhirnya manusia jadi korban. Belum lagi yang lain ya. Kalau kita bicara yang lain. Nah, artinya sekarang ini yang kita butuhkannya itu ya kita memperbaiki, ya kan? Kita perbaiki dulu loh lingkungannya. Nanti dulu menuntut. Kalau kita mau nuntut tuh jelas tinggi, Pak. Bukan hanya korporasi yang di sini, korporasi dunia itu kita tuntut semua. Yang bikin handphone itu kita tuntut semua, yang bikin komputer itu kita tuntut semua. Jadi maksudnya Bang Hendra itu kalau kita relate dengan kata Ya. Bang Areng tadi itu bisa jadi kita di Bangka Belitung nggak ada lagi deh proses untuk penambangan timah. Ya, Enggak, timah kita stop. enggak gitu juga ya kan. Bukan berarti kita stop, cuman kita harus memikirnya juga tambang itu tetap adalah penambangan. Walaupun saya pribadi saya nggak setuju tambang ya kan. Cuman mau gimana lagi, Bangka Belitung anugerahnya memang tambang. Ya kan, nggak ada lagi yang lain. Mau kemana kita? Ke Lada kan hancur. Cuman namanya ya untuk whatever, Pak. Ya kan? Barangnya mana? Ya kan? Nggak ada lagi. Ya satu-satu yang kita punya yang sekarang ini Bangka Belitung tuh dikenalnya bukan yang lain. Timahnya, Pak. Apalagi kasus 300T itu tadi kan. Itu yang jadi masalah. Artinya ada hal lain yang lebih penting yang harus kita pikirkan, ya kan? Kita kembalikan dulu lah alam kita, ekologi kita. Ya mungkin kalau masyarakat Bangka ya kan dulu kan masih mudah tuh menjumpai namanya ikan betok, ya kan? Ikan sepat, ya kan, ikan seluang itu kan di sungai. Sekarang mana, Pak? Sekarang banyak Nggak ada gedung-gedung lagi, malah Pak. Bang Hen. Iya. Sungainya hancur, Pak. Tempat mandi yang si kecil hancur semua kan.
Mau gimana lagi? Padahal Bang Hendra bukan penambang, tapi mendapati dampaknya. Iya, dampak, Pak. Itu kan rugi kita semua, Pak. Ya. Kalau makanya saya bilang tadi, kalau kita mau menuntut, banyak yang kita tuntut. Perusahaan-perusahaan pembuat handphone itu pun harus kita tuntut, ikut bertanggung Ya. jawab. Apple ya, Lah iya, Samsung. Apple semuanya. Ini nanti tit ya, karena Ya. apa? Sebut merek ini. Mereka itu bagian dari perusak lingkungan semua, Apa itu penjahat semua itu. Harus Ya. disebutkan Ya, memang. kalau kita memang berbicara itu, penjahat semua. Penjahat lingkungan semua itu. Ini saya sepakat ini. Artinya multinational corporation Lah iya. juga tidak boleh menutup mata bahwa timah yang dipakai pada produk-produk mereka, handphone dan lain sebagainya, TV dan lain sebagainya, industri hilirisasinya ini memakai, kita sebut saja lebih daripada 60% timah berasal dari Bangka Belitung ini. Lah iya. Baru sisanya dipenuhi sama yang lain. Bahkan soal persen ini nanti boleh dikoreksi, mungkin lebih. Lebih, Pak. Artinya kalian memperolehi keuntungan daripada industri ekstraktif timah di Bangka Belitung, tetapi multinational corporation tidak memiliki tanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan di Bangka Belitung. Bagi saya sepakat dengan Bung Hendra, ini harus dimintai pertanggungjawabannya. Pak Presiden Prabowo pernah berkata kalau iPhone 16 itu tidak boleh berproduksi kecuali TKDN-nya 40% dengan syarat harus membangun apalah di Indonesia sebesar 1 miliar US dollar misalnya. Nah ini kalau didengar oleh Bapak Presiden dan staf, mohon izin Pak, yang harus mendapatkan manfaat daripada investasi asing terhadap eksploitasi timah adalah Provinsi Bangka Belitung. Artinya kalaupun mau dilakukan hilirisasi tidak boleh lagi di tempat lain Pak. Karena inilah produksi sekaligus korbannya ada di sini. Nah masyarakat juga butuh penghidupan kan. Iya. Nah tentu kalau ada hal-hal seperti itu Bangka Belitung harus segera mendapatkan manfaat. Iya. Karena mau kapan lagi kita biarkan industri yang ekstraktif yang ugal-ugalan seperti ini? Ya, iya. Makanya saya bilang tadi untuk awal kita perbaikilah dulu ekologinya ya. Ekologinya dulu karena kita persiapannya Pak cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. Ya kalau kita menuntut nggak selesai ya kan? Kapan kita memperbaiki lingkungan? Urusan hukum aja terus ya kan, urusan hukum untuk menuntut nggak selesai sementara lingkungan tetap segitu aja ya. Sekarang ya kita harus menanam apa sih yang kita perlukan ya kan, sungai harus kita kembalikan seperti apa. Oke, kita tidak bisa mengembalikan sungai seperti apa adanya, cuman setidaknya saluran airnya kita perbaiki ya kan. Pohon-pohon yang bekas-bekas tambang itu tadi ya harus kita tanam kembali. Ya kan, itu yang harus kita lakukan sekarang. Untuk yang selanjutnya ya kan, ya baru kita berbicara keuntungan untuk Bambang. Apa yang dirasakan oleh masyarakat enggak. Kalau kita bicara keuntungan, sekarang enggak banyak yang diuntungkan oleh masyarakat. Dan di mana-mana di Indonesia nih, di mana ada wilayah tambang, di situ masyarakat enggak pernah sejahtera. Dan itu Enggak ada yang sejahtera. itu dirasakan oleh masyarakat Bangka Belitung, Bang ya. Lah iya. Kekayaannya nggak dipakai di Bangka Belitung, nggak dipakai di Bangka Belitung. Bos-bos tambang itu emang belanja di sini, beli cabai di sini enggak, beli baju di Bangka enggak. Mereka belanja aja di luar Pak. Paling pekerja tambangnya paling beli di ini ya, Lah. BTC gitu. Mereka kan kecil-kecil kan, cuman berapa ya kan, cuman bos-bosnya itu tadi kan berbeda ya, seperti yang mereka yang kasus-kasus itulah ya kan. Tersangka itu ya urusannya hakim lah ya kan. Nah, cuman yang kita minta itu sekarang ya Mbok ya kita perbaikinlah dulu lingkungan. Itu aja yang urgent sekarang ya kan. Kalau untuk urusan hukumnya nantilah, sekarang sedang berproses ya, biarkanlah seperti apa. Itu pun kalau kita mau nuntut itu terakhirnya kan 2015 ya kan. Sebut tambang itu terjadi sejak kapan? Sudah dari dulu ya. Dari sebenarnya dulu. dari dulu. Kalau kita Zaman mau Belanda juga kalau kan? kalau kita mau kita runut lagi ke belakang ya kan. Hitung aja lah mulai Bangka Belitung jadi provinsinya aja lah. Apakah 300 kalau kita tuntut ke belakang dengan kerusakan
Ini boleh minum ya? Boleh, 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 Bang. Oh, silakan Pak. Oke, terima kasih Bang Hen. Lebih- Nah, ini lebih. Bang Hafiz kayaknya cocok banget juga. Ini kita lebih dalam banget terkait dengan lingkungan. Oke, dengan pengambilan, proses penambangan timah gitu kan, itu sudah dampak yang luar biasa yang dirasakan oleh masyarakat Bangka Belitung ya. Jadi selama ini proses penambangan timah itu tidak ramah dengan. Nah, kira-kira dari Wahyu itu ada hal yang begitu memberikan solusi besar nggak sih buat bagaimana proses penambangan timah yang ramah dengan lingkungan? Karena lagi-lagi kata Bang Hendra, timah adalah anugerah, ya kan, dari Tuhan untuk masyarakat Bangka Belitung. Kita nggak timah pasti menjadi komoditas utama banget bagi masyarakat Bangka Belitung. Untuk lada mungkin masih bikin, sawit mungkin masih, duren bagi musim duren itu juga masih belum menjadi komoditas utama di Bangka Belitung. Nah, dari Wahri sendiri ada nggak sih solusi luar biasa terkait penambangan timah yang ramah lingkungan? Saya kira kalau ditanyain tambang yang ramah lingkungan, saya kira itu nggak pernah Di dunia ada, nggak ada. nggak pernah ada. Bahkan reklamasi pasca tambang yang sudah dilakukan oleh PT Timah maupun smelter maupun apa yang dilakukan itu terus walhi kritik karena tidak sesuai dengan fungsi ekologi yang sebelumnya terjadi gitu. Karena masih dalam sekedar tataran formalitas gitu. Nah, ini yang mesti kita lihat. Nah, kalau kita melihat komoditi Bangka Belitung, kita harus tinjau ulang sebelum tambang timah itu ada sebenarnya. Gitu. Apakah Bangka Belitung itu sebelumnya memang sudah bergantung dengan tambang? Kita mulai dari waktu Bangka Belitung masuk dari paparan Sundalen, kemudian bangsa kita ini adalah bangsa Australia, bangsa kepulauan, dan kemudian hidup dari rempah-rempah hingga kemudian kolonial datang itu karena apa kira-kira? Kolonial datang itu mulai dari Portugis, Inggris, kemudian juga Belanda, bahkan Jepang, itu datang karena rempah-rempah. Salah satunya di Bangka Belitung itu adalah lada, gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu komoditas yang paling penting di dunia waktu itu. Nah, kalau kita lihat di daerah-daerah kuat masyarakat adat sebenarnya sejarah kebudayaan tentang timah itu tidak ada sama sekali karena ada 7 unsur kebudayaan ya, mulai dari peralatan ataupun teknologi, kemudian bahasa, kemudian kesenian dan beberapa itu lainnya gitu. Nah, itu harus masuk ke dalam unsur. Kalau misalkan mau ngomong budaya kita adalah budaya tambang sebenarnya. Nah, tambang itu masuk kan ketika Kesultanan Palembang Darussalam gitu, yang kemudian ada teknologi masuk dan kelompok-kelompok masyarakat mulai menjadi penambang gitu. Nah, sebelumnya masyarakat itu adalah masyarakat Melayu tradisional yang kemudian bergantung dengan kehidupan yang arif dengan alam. Kemudian ada di laut, di pesisir, kemudian ada suku-suku Seka, kemudian di daratan ada suku Jering, suku Mapur, kemudian suku Maras, dan di Belitung ada masyarakat Belantu, masyarakat adat lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat mereka punya nilai-nilai yang arif dan lingkungan. Kalau kita cek di Bangka Belitung hari ini, buka petanya gitu, daerah-daerah yang masih terjaga alamnya itu adalah daerah yang ada masyarakat adatnya gitu, komunitas lokalnya, karena mereka menjaga pengetahuan gitu. Di dalam ekologi itu semua membentuk pengetahuan kan. Ketika kita datang, mereka bicara soal bagaimana hutan itu harus dijaga, laut itu harus dijaga gitu. Nah, contoh misalkan di Beriga. Di Beriga itu mereka punya tabur laut setiap tahunnya gitu. Nah, sampai hari ini mereka menolak tambang gitu. Termasuk juga di suku Jering. Di suku Jering kalau misalkan kita lihat mereka punya misalkan pengetahuan tanaman tradisional gitu, obat-obatan tradisional gitu. Nah, ada sekitar 100 lebih jenis obat-obatan yang bersumber dari hutan gitu. Nah, ini yang harus kita identifikasi sebagai ini pengetahuan yang bisa menjadi petunjuk bagi masa depan gitu, kalau sumber daya alam. Nah, kalau kita cek kesalahannya ada di mana gitu. Kesalahannya adalah di konteks kebijakan, konteks politiknya. Tidak berpihak pada masyarakat adat, tidak berpihak kepada pengetahuan gitu. Nah, kalau kita menghimpun pengetahuan-pengetahuan lokal yang ada di Bangka Belitung, misalkan di suku Jering, mereka sudah ada pembagian misalkan soal zonasi ruang gitu. Di Jering itu mereka membagi ruang itu menjadi 3. Yang pertama adalah hutan larang, kemudian hutan adat, dan ketiga kleka gitu. Hutan larang itu yang boleh masuk hanya dukun adat. Hanya dukun, bahkan masyarakat biasa itu tidak boleh masuk. Dan di situ biasanya ada tumbek. Kalau bahasa Bangkanya tumbek. Kalau misalkan bahasa Indonesia mata air.
sumber mata air itu tidak boleh diganggu. Di situ ada juga tegakan-tegakan pohon besar yang menjaga kampung-kampung masyarakat dari angin ribut gitu. Kalau sainsnya seperti itu. Tapi kan kalau sekarang dipelintir menjadi mistisnya, kemudian di situ ada hantu dan sebagainya, itu hanya cara-cara bagaimana menjaga lingkungan sebenarnya. Nah, di hutan adat mereka boleh berkebun, cuman harus dijaga, kemudian harus sesuai dengan ritus-ritus adat gitu. Nah, di Keleka itu sumber soal kalau misal bahasa sekarangnya agroforestry gitu. Di situ ada tanaman buah, tanaman apa segala macam, tanaman duren. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya bahwa ada pengetahuan membagi ruang secara adil dan berkelanjutan gitu. Dari mulai menjaga sumber air, bahkan kemudian ekonomi yang berkelanjutan gitu, yang bersumber dari ya pengetahuan takdirnya Bangka Belitung. Kalau Bangka Belitung itu misalkan komunitas pesisirnya adalah masyarakat amfibi. Dia kalau misalkan musim barat seperti hari ini, mereka kembali ke darat gitu. Mereka kembali ke darat berkebun. Kalau misalkan musim ke laut, mereka ke yang dimana masih terumbu karangnya terjaga, wilayah pesisir dan tidak jauh-jauh melaut gitu. Jadi ketergantungan terhadap ekosistem yang baik itu sangat tinggi di Bangka Belitung. Nah itu yang semestinya harus di copy paste dalam kebijakan pemerintah gitu. Nah sementara kan hari-hari ini kita masih dalam konteks lip service ya, soal ngomong ekonomi pasca tambang. Dan kenapa lip service? Kalau cek, Wali kan selalu cek, tata ruang kita itu tidak adil. RT RW kita itu masih dominannya untuk tambang, masih dominannya IUP PT Timah gitu. Dengan luasan IUP yang bahkan mencapai lebih dari 60%, itu belum lagi ditambah kemudian industri ekstraktif yang lainnya seperti perkebunan monokultur, kemudian tambak udang dan lain sebagainya. Bagaimana masyarakat hanya mengelola sekian persen gitu. Nah, kalau ditarik soal kemiskinan, nah itu kan memang tidak bisa ngomong soal kesejahteraan tanpa tata ruang yang adil gitu. Nah, belum lagi kalau kita cek, kalau selama ini bilang ekonomi kita bergantung tambang, konteks pendidikan saja kita sangat jauh. Di Indonesia, akses terhadap perguruan tinggi kita paling rendah gitu, APK-nya, angka partisipasi kasarnya hanya 70%, paling rendah di senusantara ini, gitu. Kita ngomong soal tambang, kemudian timah. Jadi lingkaran setannya tidak beralih karena kayak gini. Di beberapa kampung masyarakat yang miskin cenderung anaknya kembali ke sektor tambang, gitu. Sektor tambang kemudian tidak melanjutkan pendidikan ketika tidak punya kapasitas pendidikan yang cukup, dia tidak akan keluar dari zona ekonomi tambang ya, karena dia tidak mampu akses terhadap ekonomi-ekonomi yang lain gitu, karena tidak punya kapasitas itu gitu. Nah ini yang akan terus terjadi gitu. Kalau misalkan kita tidak melakukan diversifikasi ekonomi, kemudian tidak membangun alternatif ekonomi yang lain gitu. Nah ini yang terjadi. Kalau kita ingat Bang Hendra tadi menyebutkan bagaimana suasana dulu dan suasana sekarang gitu kan. Ekonomi kita cenderung pada ekonomi pembangunan yang makro gitu. Kalau kita melihat kemajuan itu kemajuan Jakarta. Padahal kalau yang diukur adalah indeks kebahagiaan tertinggi itu ada di Maluku Utara, bukan Jakarta. Iya, betul. Jadi kita ini sebenarnya ingin bahagia, majunya kayak gimana? Dan Maluku bukan kota metropolis ya? Iya, makanya maju Maluku Utara. Ya. Kaya raya tapi nggak bahagia kan? Punya 300 tuh kok nggak bahagia, cuman habis itu. Nah, jadi kan kayak gini, kalau kita sekarang gini, kalau misalkan anak-anak Gen Z nih kan, hobinya kan healing gitu. Kalau healingnya ketemu pariwisata tambang di depannya, apakah itu healing gitu kan? Apakah itu kebahagiaan yang dimaksud kira-kira? Apakah kemudian saya lahir di generasi-generasi 90-an akhir gitu. Nah, kita nggak bisa menikmati lagi hutan yang baik, kemudian ekosistem sungai yang bersih gitu yang dialami di dekade sebelumnya gitu. Nah, pengetahuan kita itu tercerabut. Anak-anak sekarang itu tidak tahu lagi pohon pelawan, tidak tahu lagi pohon are, tidak tahu lagi pohon jering, tidak tahu lagi pohon macam-macam gitu. Misalnya. Semak. Teman-teman Pangkal Pinang kalau mau ke ini dan lihat pohon pelawan pasti ke Bangka Tengah ya. Ya makanya. Kalau itu pun kalau misalkan mereka masih menemukan gitu. Nah, sekarang pengetahuan yang tercerabut ini kan melahirkan identitas baru gitu. Identitas ekstraktif, kemudian kebudayaan yang kemudian tidak arif dengan lingkungan, kemudian ya berimplikasi langsung terhadap kesopan santunan, kemudian kearifan lokal yang lain gitu. Nah, ini saya mungkin
tidak bisa juga bisa bias pengetahuan saya kalau misalkan saya tidak dengan walhi tidak datang ke kampung-kampung, Ya. kemudian tidak melakukan riset, tidak Yes. melakukan perjalanan itu gitu. Nah, mungkin bisa jadi anak-anak yang seperti di Pangkal Pinang yang kemudian tidak tahu kemudian ikan seluang tadi, Bang. Ikan apa tadi ya, bahasa itu kan endemik lainnya gitu kan. Iya, iya. Yang sebenarnya itu dulu ada di Bangka Belitung gitu. Sekarang tapi ya cenderung ya kemudian ya langka, bahkan ada yang punah gitu. Itu semua karena timah, Bang. Itu ya paling itu ya paling dominannya karena tambang, Ya, itu karena tambang timah. ya kejahatan ekologi Ya, tadi kejahatan kan. ekologi. Dan Mas, ini siapa yang mau bertanggung jawab? Ah, itu kan pertanyaan Ini yang menarik. soal itu. apa kok cukup 300 T? Iya, kira-kira itu. Oke, Bang Hafid, berarti juga pemerintah Cukup nggak kira-kira? pemerintah juga hanya memberikan ya lip service aja ya. Iya, ekonomi pasca tambang Oh. apa tapi Kira-kira Bang Areng gimana nih? Melihat karena kita juga sudah di penghujung sharing kita, Bang Areng melihat pemerintah sejauh mana sih peran mereka, kehadiran mereka untuk masyarakat Bangka Belitung? Melihat dari dampak yang luar biasa, bencana ekologi, kita tahulah masyarakat Bangka Belitung juga percumalah timah jadi anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi masyarakatnya tidak sejahtera dan tidak terpendidikan. Kira-kira pandangan Bang Areng seperti apa terkait ini? Ini kita sambil udah closing statement gitu ya. Oh, Harapannya buat pemerintah dan masyarakat juga seperti apa? Monggo, Pak. Baik, pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintah provinsi mestinya menjadi perwakilan yang baik dalam penegakan hukum. Tetapi kita tahu dalam kasus 300 triliun dan harusnya lebih, itu ada klaster pemerintah juga di dalamnya. Ya. Artinya sifatnya ini kong kali kong. Ada berbagai macam peran yang menyatu sehingga muncullah angka 300 triliun dan kasus ini menjadi viral. Berarti saya sepakat dengan rekan-rekan narasumber lain, ada ketidakoptimalan dalam penegakan hukum dan peranan pemerintah dalam mengadministrasi keadilan sosial dalam bidang pertambangan. Ini sudah pasti, karena apa? Karena terjadilah hal-hal demikian. Termasuk juga reklamasinya, termasuk juga penegakan aturannya. Bahkan ikut bermain klaster ini ke dalam perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip sebagai TPPU ya, yang diajukan kepada jaksa itu namanya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Artinya ini adalah momentum kita untuk memperbaiki tata kelola pertimahan. Salah satu solusinya menurut saya yang menjadi win-win solution adalah tolong wilayah pertambangan rakyat dan izin pertambangan rakyat itu disegerakan dan dibuatkan juknis yang ikut juga memasukkan unsur-unsur apa yang telah dibilang oleh Bung Hendra dan Bung Hafiz tadi. Ada unsur kearifan lokal, ada unsur adat, ada unsur sosial masyarakatan. Jadi pendekatannya harus pentaholix. Tidak bisa lagi kita pendekatannya, frame-nya hanya satu, keuntungan industri ekstraktif. Karena seperti Bang Hendra bilang tadi, bicara keuntungan itu pasti ada yang dirugikan itu nanti. Nah sekarang yang dirugikan adalah masyarakat Bangka Belitung yang ruang hidupnya semakin mengecil. Nah bagaimana memformulasikan tata kelola industri tambang ke depan yang lebih baik dan lebih berkeadilan, ini momentumnya. Jadi bagi saya, seandainya ada orang-orang yang ingin mendownplay atau memperkecil kerugian ini, seolah-olah kerugiannya bukan 300 triliun. Kerugiannya hanya Lebih, Pak. 2,2. 2,2 T misalnya. Ya. Ini kan bagi saya, Anda ini bagaimana? Cinta nggak dengan Bangka Belitung? Cinta nggak sama Bangka Belitung? Kan gitu. Saya tidak akan berkomentar lah, biarkan pengadilan bermain. Tapi saya mendukung ahli yang dipercaya oleh hakim dan diajukan oleh Kejaksaan Agung, ahli yang mengatakan itu 300 triliun. Tapi bisa jadi ahli itu salah. Salahnya kenapa? Coba Pak Bambang Hero hitung kembali, jangan-jangan lebih. Karena ini belum lagi sebagai tindakan kejahatan lingkungan misalnya. Jadi kalau mau banding bisa saja dimasukkan pasal baru, hukumannya malah menambah. Tapi itu di luar kapasitas saya. Kapasitas kita adalah bagaimana caranya ini. Sekarang Kembalikan lingkungan. kembalikan lingkungan. Oke, pertama, kalau ada yang menonton, coba kita pikirkan metodologi kompensasi. Karena kerugiannya sudah ada, bagaimana seperti masyarakat Aceh menuntut kompensasi masuk ke dana otonomi khusus yang sekarang
berjumlah 95 triliun. Hebat masyarakat Aceh. Berhasil meminta pertanggungjawaban pemerintah pusat dalam mengembalikan kerugian, dalam tanda kutip waktu itu adalah kerugian konflik. Tapi kita juga memiliki kerugian ekologi. Pemerintah pusat harus memikirkan bagaimana dana-dana ini bisa langsung masuk ke dalam Bangka Belitung tanpa harus masuk ke dalam, mohon maaf, DBH, BAK, yang ini akan terbagi kepada provinsi lain yang tidak merasakan kerugiannya secara langsung. Yang merasakan adalah masyarakat Bangka Belitung. Yang kedua adalah asset recovery. Asset recovery itu bisa dilakukan apabila ada kerugian faktual, bukan potensial. Ada beberapa orang mengatakan, saya tidak usah sebut nama, kerugian faktual ini kecil. Mohon maaf Pak, 3,5 triliun itu artinya 3.500 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta, 350.000 juta. Kerugian faktual saja. Nah, apabila CSR yang disebut-sebut diselewengkan, yang disebut-sebut tidak sampai kepada masyarakat, saya minta tolong dikembalikan kepada masyarakat melalui skema aset recovery yang pada akhirnya akan menghijaukan Bangka Belitung, memulihkan tadi ada kos-kos sosial yang sudah terkorbankan, lalu menutupi lahan-lahan kritis yang sudah dibuat, dan ke depan saya mendorong adanya wilayah pertambangan rakyat dan izin pertambangan rakyat. Sehingga tambang-tambang rakyat itu dikumpulkan dalam satu juknis yang jelas, wilayah yang terbatas, yang jelas, silakan menambang di sana dengan tenang, namun mengikuti kaidah-kaidah industri ekstraktif yang sustainable. Tidak lagi ugal-ugalan, di mana saya mau, saya tunjuk, saya mau menambang di sana. Nah ini akhirnya tidak ada pertanggungjawaban sosial. Pemerintah pun harusnya mendukung ini. Kenapa? Gak ada manfaatnya untuk pemerintah, pajaknya tidak masuk. Tapi dengan adanya WPR, dengan izin pertambangan rakyat, orang-orang ini dapat menambang dengan tenang, win-win solutionnya, menambang dengan tenang, pemerintah dapat pajaknya, pertanggungjawaban lingkungannya jelas diatur undang-undang. Jadi tidak lagi kita tunjuk entitas mana yang harus bertanggung jawab. Ini semuanya sudah terlanjur lah, kita anggap sudah terlanjur. Sekarang kembalikan dengan skema asset recovery atau kompensasi. Bangka Belitung harus merasakan obat setelah sakit. Jangan sampai kita tidak dapat obat setelah sakit. Ini kalau dari saya. Maka pertaruhan hukumnya silahkan dilanjutkan. Bagi saya, apa yang sudah dikatakan oleh ahli itu sudah benar. Dan saya tidak mendownplay ini menjadi 1 miliar, 2 miliar, memperkecil ini. Bahkan coba hitung kembali, apakah jangan-jangan ini lebih besar. Dari 300 T. Karena seperti Bung Hafiz bilang, laut belum dihitung. Iya. 300 T. Kita, sekali lagi, saya bukan orang yang anti tambang, tapi saya tidak menyetujui pengelolaan industri ekstraktif yang ugal-ugalan mengorbankan banyak hal dari Ibu Pertiwi, rakyat Bangka Belitung. Sekian dari saya. Luar biasa banget. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bukan menjadi podcast yang pertama dan terakhir. Iya. Tapi karena permasalahan sangat kompleks, banyak sekali ini rentetannya. Siap. Tapi untuk hari ini sekian dari saya. Oke, terima kasih Bang. Oke, Bang Hen, closing statement buat kita. Untuk closing statement, saya sih cuma mengajak semuanya, yuk kita cintainlah Bangka Belitung. Kita cintain lagi Bangka Belitung. Apa yang sudah rusak, kita tidak perlu menyalahkan siapa lagi sekarang. Mari kita kembalikan. Kita tanam lagi apa yang sudah rusak, minimal ya kan, memperbaiki. Mengembalikan kita nggak akan bisa. Ya, ayolah kita cintai Bangka Belitung. Yang nambang pun tambanglah seperti apa, yang tetap ramah lingkungan. Memang nambang pasti rusak, tapi tolong Diperbaiki lagi. Ya kan, karena memang timah memang anugerah itu, kita harus tetap ramah lingkungan. Ya untuk sekarang kita, saya sih mengajak seluruh masyarakat Bangka Belitung, ya kan, baik itu aktivis lingkungan, hewan, segala macam, ayo kita sama-sama lah, kita bergerak, kita kembalikanlah kondisi Bangka Belitung. Ya jangan kita dilihat orang identik kalau orang naik pesawat itu Bangka Belitung itu Panuan. iya, panuan kan jelek. Bukan daerah terkorup ya. Kalau terkorup ya bukan kita yang nilai. Kita bicara lingkungannya saja lah dulu. Ayolah kita sama-sama sadar diri, cintai Bangka Belitung, kita perbaikin lingkungan. Itu aja cukup. Terima kasih Bang Hendra. Mungkin Bang Hafiz
Dari Walhi mungkin karena Ya. ini dampak luar biasa. Monggo. Closing statement saya sebenarnya ingin menyasar 3 hal. Yang pertama saya ingin komentari situasi hukum yang berkembang. Eh, Ahli, kemudian saksi, dan juga advokat yang kemudian sedang berproses dalam persidangan maupun juga pasca itu tidak boleh digugat sebenarnya, karena upaya-upaya intimidasi itu artinya juga melecehkan muka persidangan gitu. Nah ini yang mesti juga jadi catatan, karena tidak boleh persidangan itu ada intervensi dari pihak luar, terutama pihak-pihak terdakwa gitu, karena mereka sedang diadili gitu. Nah yang itu juga benar, 271 triliun kerugian lingkungan itu kalau kita zoom in mungkin bahkan lebih besar, karena di dalam situ misalkan di wilayah Jering tadi misalkan ada tanaman obat, kemudian kalau kita cek dalam industri farmasi itu sangat mahal harganya, bahkan satu akar pohon kalau misal kebutuhan di farmasi itu sangat tinggi harganya gitu. Nah itu baru satu akar pohon gitu, bisa ratusan bahkan 1 jutaan gitu satu akar pohon itu. Nah kemudian kalau misalkan ke hal-hal yang lain, misalkan hewan, jenis hewan ya, bintorong yang hilang, kemudian pelanduk yang hilang, kemudian jenis burung endemik yang hilang gitu. Berapa harganya kira-kira? Akibat itu kan yang baru dihitung misalkan pohon yang hilang. Gitu. Akibat pohon yang hilang, banyak ekosistem yang hilang. Rumah dari hewan seperti binturong, mentilin dan sebagainya itu juga hilang. Kemudian burung-burung endemik juga hilang gitu. Nah, terumbu karang juga hilang. Nah, Jadi kalau dihitung jangan pohonnya aja gitu. jangan Bung, ya? pohonnya aja, bahkan lebih dari situ ekosistem yang ada, karena dalam ekologi kan itu ada juga yang namanya komunitas gitu. Komunitas padang rumput, misalkan di Afrika itu kan ada singa, ada zebra, ada yang lain sebagainya. Sama juga komunitas misalkan rawa, ada hewan seperti kelekak ataupun hewan seperti buaya dan lain semacamnya, itu kan harus dihitung. Itu kalau kita komentari soal perhitungan, bahkan mungkin lebih jauh dari situ. Kalau misalkan lebih komprehensif gitu perhitungannya. Gitu. Nah, yang kedua saya ingin komentari soal pemulihan lingkungan. Itu agenda penting. Dan kami sudah lama mendorong bagaimana adanya Badan Pemulihan Lingkungan di bawah Presiden langsung gitu. Nah, soal-soal restorasi, kemudian bagaimana skala prioritas misalkan Bangka Belitung yang terdampak langsung kasus korupsi ini. Ada badan pemulihan yang kemudian menarik dana dari efek korupsi ini tadi gitu. Dan ditarik ke badan pemulihan tersebut, entah itu bentuknya komisi pemulihan lingkungan ataupun badan pemulihan lingkungan gitu. Mantap. Ada wadah yang menampung tersebut, dan kemudian dia berkontribusi langsung soal bagaimana menjajak mana daerah-daerah atau wilayah site yang harus dipulihkan utama gitu, misalkan ekosistem esensial, kemudian lanskap adat dan segala macam. Itu yang penting didorong oleh negara sebenarnya gitu, adanya badan pemulihan tersebut. Yang ketiga, Walhi terus mendorong yang namanya moratorium pertambangan gitu. Nah, agenda pentingnya ada 3 sebenarnya dalam moratorium pertambangan tadi. Yang pertama adalah stop izin-izin baru gitu, yang sudah ada ini, yang kemudian sudah ada IUP PT Timah itu tidak boleh lagi ditambah izinnya kemudian, karena kita ngomong daya dukung dan daya tampung lingkungan Bangka Belitung itu sudah tidak mampu lagi gitu. Yang kedua, audit seluruh perizinan yang ada, yang sudah ada izinnya itu diaudit, kemudian direview ulang. Kira-kira perusahaan-perusahaan ini melakukan tanggung jawab tidak? Perusahaan-perusahaan ini kemudian merusak lingkungan dan tanggung jawab terhadap rakyatnya seperti apa? Dan yang kemudian perusahaan-perusahaan ini menyebabkan konflik tidak di warga. Itu harus diaudit dan direview lah. Yang ketiga tadi, pemulihan ekologinya. Nah, wilayah-wilayah seperti ekosistem esensial dan segala macamnya itu harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung gitu. Dan itu. Luar biasa. Terima kasih Bang Hafiz, Bang Areng, dan Bang Hendra. Sebenarnya Sepradi masyarakat Pangkal Pinang ini sharing session kita ini nggak cukup banget, namun nanti insya Allah ini bukan pertama dan terakhir. Insya Allah next time kita bakal banyak bincang ya Bang Hendra. Continue, ya? Oh, iya dong, pastinya ya Bang Hendra. Terima kasih ya dari AJ Asosiasi Jurnalis Independen Pangkal Pinang dari Indonesia. Ada Bang Hafiz dari Walhi, thank you Bang. Ini pemuda luar biasa, yang pasti juga Bang Areng, beliau Direktur Forum Intelektual Bangka Belitung. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan kita. Podcast Bersuara, kita baca The Pulau Satu Hati. Selamat malam.